Hai teman-teman, kita kembali dengan berita terupdate. Yang pertama, JHBTS merilis versi lengkap Blue Side pada hari jadi mixtape-nya. JHBTS memberikan hadiah tak terduga kepada ARMY pada tahun ketiga perilisan mixtape-nya, Upward, pada tahun 2018. J-Hope merilis versi lengkap dari Blue Side, outro dari mixtape-nya, dan membagikannya di berbagai platform media sosial BTS. Dari versi aslinya, versi diperpanjang dari lagu tersebut menjadi 2 lipat dan telah diubah menjadi lagu yang lengkap dan bukan outro. Menampilkan lebih banyak baris dan suara baru sambil tetap mempertahankan pesona versi aslinya. Lagu tersebut menunjukkan pertumbuhan J-Hope yang mengesankan sebagai rapper dan penulis lagu. Lagu ini menampilkan cover art yang dirancang dengan rumit oleh Eddie Kang dengan berbagai lirik dan tema dari lagu tersebut. JHBTS juga membagikan pesan yang tulus dengan penggemar tentang menghubungkan ke masa lalu dengan Blue Side. Bersamaan dengan perilisan versi barunya, Blue Side, J-Hope merilis pesan sentimental kepada penggemar di blog BTS tempat dia merefleksikan masa lalunya. Sekarang tanggal 2 Maret, sudah 3 tahun sejak mixtape Upward hadir. Saat itu, saya pikir saya terburu-buru untuk membiarkan semua orang mendengar musik saya. Jadi, saya membiarkan aktivitas mengambil alih dan membiarkan tubuh saya melakukan apapun yang diinginkannya. Saya ingat, saya menulis apapun yang terlintas dalam pikiran saya saat itu, kata J-Hope. Sekarang, saya mendengarkan dan melihat ke belakang. Saya merasa sedikit malu tentang itu. Tapi, saya tahu bahwa keberanian dan pola pikir yang saya miliki saat itulah yang menyebabkan lahirnya mixtape, yaitu Upward. Terkadang saya merindukan saat-saat itu, saat-saat ketika saya masih anak-anak yang lugu, mengeluarkan senar musik tentang apapun yang ada di pikiran saya. J-Hope merenungkan perasaan nostalgia inilah yang mendorongnya untuk terhubung dengan masa lalunya dan menyelesaikan Blue Side. Dan sentimental itu mungkin adalah alasan saya memutuskan untuk menyelesaikan Blue Side. Maksud saya, setiap orang memiliki saat-saat ini, kehilangan masa lalu dan ingin terhubung dengannya. Saya pikir saya pada momen itu sekarang. Saya dulu sangat naif, sangat tidak tahu apa-apa saat itu. Dan mengerjakan ini, saya bisa melukis, menciptakan kembali versi muda yang saya inginkan dari diri saya. Saya tahu saya tidak dapat kembali, tetapi saya ingin merangkul versi saya yang lebih muda, sehingga saya dapat menerima versi saya yang sekarang. Ini seperti masa lalu yang menghibur saat ini. Saya membutuhkan ruang yang aman, sisi biru, tempat saya bisa menenangkan diri dan sadar, terutama saat saya sedang dalam kondisi terpanas, kata J-Hope. J-Hope mengungkapkan bahwa tema dari lagu tersebut mungkin merupakan tugas yang terlalu besar baginya untuk diekspresikan melalui musik di tahun-tahun sebelumnya, dan pertumbuhannya yang nyata sebagai artis kini telah membawanya untuk menyelesaikan lagu tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, saya juga dapat menyadari mengapa saya tidak dapat menyelesaikan penulisan lagu ini. Itu datang terlalu dini dan pesan yang ingin saya sampaikan mungkin sedikit berlebihan bagi saya saat itu. Tetapi, saya juga berpikir saya tahu secara takdir bahwa suatu hari saya akan bisa belajar dan mengetahui jawabannya. Mungkin hanya satu lagu untuk saat ini, tetapi saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa saya semakin dewasa dalam musik saya. Saya merilisnya sebagai janji bahwa saya akan terus membangun dan tumbuh. Tolong, saya harap itu dihargai. Saya harap kamu menikmatinya, kata J-Hope. Dan, tak lama ini, JHBTS menyinggung mixtape baru dan membahas proses penulisan lagunya. Selama wawancara Behind Story, JHBTS, dia membahas musik yang dia buat tahun sebelumnya. Selama pandemi COVID-19, dia mengungkapkan bahwa dia memiliki lebih banyak waktu untuk membuat musik dan sebagai hasilnya, dia menciptakan banyak lagu. Banyak dari lagu-lagu ini tidak berhasil masuk ke album terbaru BTS-B, namun dia masih memilikinya dan berencana merilisnya di lain waktu. Dia menulis tanpa berpikir untuk membuat lagu untuk album BTS dan malah fokus menciptakan musik sesuai dengan seleranya sendiri. Saya menulis pesan dan cerita yang ingin saya sampaikan, kata J-Hope. J-Hope juga mengungkapkan bahwa dia berencana untuk melakukan sesuatu dengan lagu-lagunya di masa depan, mungkin mengacu pada mixtape berikutnya. Saya memiliki impian besar untuk melakukan sesuatu yang hebat di masa depan, kata J-Hope. Terlepas dari genre,
Dia ingin membagikan musiknya pada kesempatan yang baik di masa depan dengan penggemar, dan bahkan membahas membuat album yang lengkap dan seperti seseorang. Saya ingin memulai dengan kerangka itu, menggabungkan perasaan, emosi, dan pesan yang ingin saya gambarkan, dan menambahkan substansi padanya dan menciptakan satu pribadi yang sempurna dan bersuara, kata J-Hope. ARMY tidak sabar untuk mendengar semua musik yang telah dibuat dengan susah payah oleh J-Hope selama setahun terakhir. Yang kedua, BTS bergabung dengan line-up konser amal Grammy mendatang. BTS adalah artis terbaru yang bergabung dalam barisan konser virtual The Recording Academy's Music on a Mission. Kembali pada November tahun lalu, BTS akhirnya menerima nominasi Grammy pertama mereka, menempatkan Dynamite dalam nominasi Best Pop Duo atau Group Performance di Grammy Award ke-63 bulan ini. Sekarang, mereka juga mengikuti perayaan Grammy Week. Grammy Week akan menampilkan beberapa hari acara penting menjelang upacara penghargaan itu sendiri. Salah satunya adalah konser musik on a Mission yang diadakan oleh divisi amal Musicers The Recording Academy. Musik on a Mission bertujuan untuk merayakan orang-orang yang memiliki musik yang paling terpengaruh oleh pandemi. Dengan konser virtual yang menggabungkan pertunjukan legendaris masa lalu dari artis-artis seperti Bruce Springsteen dan Usher. Dengan pertunjukan baru dari bintang-bintang terbesar saat ini termasuk BTS. Konser akan berlangsung pada 12 Maret dan tiket sudah tersedia. Biaya masuk umum adalah $25 dan bundle tiket dengan earphone master dan dinamis dijual seharga $200. 100% dari penjualan tiket akan digunakan Musicers untuk membantu komunitas musik yang terkena dampak COVID-19. Penampil lain yang akan naik panggung termasuk John Legend, Jhené Aiko, dan Haim. Konser ini juga akan menampilkan penampilan spesial dari Shakira, Jonas Brothers, dan banyak lagi. Penghargaan Grammy ke-63 akan disiarkan secara langsung pada hari Minggu 14 Maret 2021. Jadi, jangan lupa untuk menyimak dan lihat apakah Dynamite memberi BTS penghargaan Grammy pertama mereka. Recording Academy belum mengumumkan apakah BTS juga akan tampil di upacara itu sendiri. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.